Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang baru mengatakan saya dengan nama Nirwan Fadli dengan NIM 22044111445. Dengan saya Cipriani dengan NIM 22044111451. Saya sendiri dengan nama Susnawati dengan NIM 22044111451. Saya Fadul Rosi dengan NIM 22044111453. Dan saya Wahyuni dengan NIM 2204411472. Oke, pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil desain mind map kami yang mengembarkan teori-teori kecerdasan buatan yang sudah dibahas sebelumnya, dan juga memperlihatkan 3 contoh penerapan AI dan cara kerjanya. Oke, langsung saja ke video ini. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rosi dengan NIM 22044111453. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kecerdasan buatan. Nah, pengertian dari kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI adalah simulasi dari kecerdasan buatan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Pengertian dari AI merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Kemudian ada 4 faktor dalam kecerdasan buatan. Yang pertama ada acting humanly, 2 ada thinking humanly, 3 ada think rationally, 4 act rationally. Kemudian contoh dari kecerdasan buatan yang pertamanya itu ada deepface Facebook, rekomendasi e-commerce, kemudian yang ketiga ada asisten virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susnawati dengan NIM 22044111451. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang masalah dan ruang keadaan. Sistem yang menggunakan kecerdasan buatan akan memberikan output berupa solusi dari suatu masalah berdasarkan kumpulan pengetahuan yang ada. Di sini ada 5 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, mendefinisikan masalah dengan tepat. Yang kedua, mendefinisikan ini mencakup spesifikasi yang tepat. Ketiga, menganalisis masalah. Yang keempat, merepresentasikan pengetahuan. Yang kelima, memilih teknik penyelesaian masalah. Di sini ada contoh masalah pada catur. Yang pertama, posisi awal pada catur. Yang kedua, aturan untuk melakukan gerakan. Yang ketiga, tujuan atau goal. Ini ada juga 3 untuk mempresentasikan ruang keadaan. Yang pertama, graf keadaan. 2 pohon pelacakan atau pencarian. 3 pohon and atau or. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulisnawati dengan NIM 22044111451. Di sini saya akan melanjutkan tentang searching. Yang pertama ada blind search, merupakan pencarian asal ketemu. Jika solusi sudah ketemu, maka pencarian akan dihentikan. Jika dibuat skemanya, pencarian buta hanya mengenal 3 bagian masalah, pencarian, dan solusi. Nah, yang kedua itu ada jenis-jenis BS. Yang pertama, breadth first search, dan yang kedua, depth first search. Yang ketiga itu ada A-star search, merupakan gabungan antara best first dan branch, di mana fungsi F sebagai estimasi fungsi evaluasi terhadap not n, F dalam kurung n sama dengan G dalam kurung n tambah H tambah dalam kurung n. Nah, yang keempat itu ada best first search, merupakan teknik search yang menggabungkan kebaikan yang ada dari teknik DBFS dan
BFS. Disebut BFS karena teknik ini akan memilih node state terbaik untuk langkah berikutnya. Heuristic search merupakan teknik yang digunakan untuk meningkatkan eliminasi dan proses pencarian. Jenis-jenis heuristik H ada dua, yang pertama generate intent dan yang kedua adalah high climbing. Itulah hasil penjelasan saya dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Reasoning atau penalaran adalah suatu proses berpikir yang dilakukan untuk mencapai kesimpulan atau solusi dari suatu masalah. Jenis-jenis reasoning yang umum digunakan diantaranya adalah yang pertama ada deductive reasoning, yang kedua ada inductive reasoning, dan yang ketiga ada abductive reasoning. Proses reasoning terdiri dari beberapa tahapan, yaitu observasi, identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Nah, keuntungan dari reasoning memiliki banyak keuntungan, diantaranya adalah membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat, meningkatkan kemampuan kognitif dan kreativitas, dan membantu dalam memecahkan masalah yang kompleks. Kemudian, reasoning merupakan keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah secara efektif dapat membantu individu dalam berbagai aspek kehidupan seperti di tempat kerja, dalam hubungan sosial, dan dalam pengambilan keputusan pribadi. Nah, secara umum ada dua jalan untuk mengambil simpulan dalam penalaran, yakni lewat penalaran induktif dan penalaran deduktif, yang mana deduktif dan induktif berkaitan dengan logika atau penalaran. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya dengan nama Nirwan Fadli dengan NIM 220441145. Nah, pada sistem pakar kami terdapat 4 pembahasan sesuai dengan desain mind map kami. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada kategori, dan keempat ada ciri-ciri. Oke, langsung saja yang pertama, yaitu pengertian dari sistem pakar. Adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau menirukan kemampuan seorang pakar, atau suatu sistem komputer yang menyamai atau emulates kemampuan pengambilan keputusan dari seorang pakar-pakar. Dan selanjutnya tujuan dari sistem pakar, yaitu yang pertama untuk interpretasi, yang kedua untuk prediksi, yang ketiga untuk diagnosis, yang keempat untuk perancangan desain, yang kelima untuk monitoring, yang keenam untuk debugging, yang ketujuh untuk instruksi, dan yang kedelapan untuk pengaturan. Selanjutnya kategori dari sistem pakar, yaitu yang pertama sistem pakar berbasis aturan atau rule based expert system, yang kedua sistem pakar berbasis kasus atau case based expert system, yang ketiga sistem pakar berbasis penalaran Bayes atau Bayesian expert system, yang keempat sistem pakar berbasis jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network based expert system, dan yang kelima sistem pakar berbasis logika kabur atau fuzzy logic based expert system. Oke, yang terakhir ciri-ciri dari sistem pakar meliputi yang pertama terbatas pada domain keahlian tertentu, yang kedua dapat memberikan penalaran untuk data yang tidak pasti, yang ketiga dapat mengemukakan rangkaian alasan-alasan yang diberikan dengan cara yang bisa dipahami, yang keempat berdasarkan aturan atau rule tertentu, yang kelima dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap agar bisa menghasilkan informasi yang lebih baik dan akurat, yang keenam pengetahuan dan mekanisme penalaran jelas terpisah, dan yang ketujuh keluarnya bersifat anjuran. Oke, yang berikutnya materi fuzzy logic. Materi fuzzy logic terdapat 4 pembahasan, yaitu pengertian, industri, kelebihan, dan kekurangan.
Oke, langsung saja yang pertama, pengertian dari fungsi logik merupakan bentuk logika bernilai banyak yang memiliki nilai kebenaran. Yang kedua, industri dari fungsi logik. Yang pertama, mengontrol pabrik pemurnian air. Yang kedua, analisis pola jaminan kualitas. Yang ketiga, mengenangani masalah dalam kepuasan kendala dalam desain struktural. Yang ketiga, kelebihan dari fungsi logik. Meliputi yang pertama, sistem yang dibangun dengan logika fusi dapat bekerja dengan berbagai jenis input. Yang kedua, rancangan sistem logika fusi cukup mudah dan dapat dimengerti. Dan yang terakhir, kekurangan dari fusi logik. Meliputi yang pertama, kita harus memperbarui aturan sistem kontrol logika fusi secara teratur. Yang kedua, algoritma memerlukan banyak pengujian untuk validasi dan verifikasi. Oke, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya dengan nama Fitriani, NIM 22044111461. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jaringan saraf tiruan. Di sini ada pengertian, ada multi-layer perseverance, ada supervised learning, arsitektur jaringan saraf tiruan. Pengertian dari jaringan saraf tiruan adalah suatu sistem pemrosesan informasi yang cara kerjanya memiliki kesamaan tertentu dengan jaringan saraf biologis. Adapun multi-layer perseverance yaitu jaringan saraf tiruan feed forward yang terdiri dari sejumlah neuron yang dihubungkan oleh bobot-bobot penghubung. Neuron-neuron tersebut disusun dalam lapisan-lapisan yang terdiri dari satu lapisan yaitu input atau input layer. Supervised learning. Tujuan pada pembelajaran supervised learning adalah untuk menentukan nilai bobot-bobot koneksi di dalam jaringan sehingga jaringan dapat melakukan pemetaan atau mapping dari input ke output sesuai dengan yang diinginkan. Arsitektur jaringan saraf tiruan. Secara umum, arsitektur JST terdiri atas beberapa lapisan yaitu lapisan masukan, input layer, lapisan tersembunyi, hidden layer, dan lapisan keluaran atau output layer. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dengan NIM 22044111472. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu multilayer perceptron. Di mana yang pertama ada pengertian yang merupakan jaringan saraf tiruan feed forward yang menghasilkan serangkaian output dari serangkaian input. MLP dicirikan oleh beberapa lapisan node input yang berhubungan sebagai graf K diarahkan antara layer input dan output. Yang kedua ada fungsi yaitu ada beberapa fungsi, ada 3 fungsi di sini. Yang pertama, aproksimasi, yaitu dapat digunakan untuk mempelajari dan mendekati fungsi yang kompleks. Yang kedua, klasifikasi, yaitu dapat digunakan untuk tugas klasifikasi di mana inputnya adalah data dan outputnya adalah label kelas. Yang ketiga, ada regresi, yaitu dapat digunakan untuk tugas regresi di mana inputnya adalah data dan outputnya adalah nilai kontinu atau numerik, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kelebihan. Yang pertama, kemampuan untuk memodelkan hubungan nonlinear. Yang kedua, fleksibilitas dalam arsitektur. Yang ketiga, pembelajaran dan generalisasi. Yang keempat, dukungan untuk pemrosesan paralel. Dan yang kelima, kemampuan ekstraksi fitur.
Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, kecenderungan overthinking. Yang kedua, sensitif terhadap inisialisasi bobot. Yang ketiga, keterbatasan pada data skala besar. Yang keempat, interpretasi yang tidak terlalu mudah. Yang kelima, membutuhkan data yang banyak. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niran Fadli dengan NIM 220441145 yang pada video kali ini akan membahas 3 contoh penerapan dan cara kerja dari AI. AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Sederhananya, sebuah instruksi pintar yang diberikan kepada program maupun mesin. Yang pertama, ada asisten Google atau Google Assistant. Di zaman sekarang, sudah banyak sekali kita dapatkan smartphone yang mempunyai fitur asisten di dalamnya, seperti asisten Google, dan yang sejenisnya seperti Siri, Alexa, File, dan masih banyak lagi. Google Assistant merupakan sebuah asisten virtual yang dikembangkan oleh Google. Google Assistant juga didukung dengan kecerdasan buatan atau AI yang tersedia di perangkat seluler atau perangkat rumah pintar. Penerapan AI dalam asisten Google memberikan kemampuan untuk memahami dan merespon permintaan pengguna secara otomatis. Berikut adalah contoh penerapan AI dalam asisten Google dan cara kerjanya. Yang pertama, pencarian dan informasi. Asisten Google menggunakan AI untuk memahami pertanyaan pengguna dan memberikan jawaban yang sesuai. Oke Google, berita tentang Girly Maluffi. Ini yang saya temukan. AI akan menganalisis teks dan konteks pertanyaan untuk menyusun respons yang relevan. Cara kerja dari pencarian dan informasi ini dengan memanfaatkan algoritma pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing untuk memahami pertanyaan dan mencari informasi yang relevan di internet. AI juga mampu mempelajari preferensi pengguna dari interaksi sebelumnya. Yang kedua, penggunaan bahasa. Asisten Google menggunakan AI untuk menerjemahkan kata-kata, frasa, atau kalimat dalam berbagai bahasa. AI akan menganalisis konteks kalimat dan memberikan terjemahan yang akurat. Oke Google, terjemahan langsung. Oke, saya harus menerjemahkan secara lisan ke bahasa apa? Bahasa Inggris. Sip, bahasa Inggris. Aku menyukaimu. I like you. Me too. Saya juga. Cara kerja dari penggunaan bahasa menggunakan AI ini dengan menggunakan teknik deep learning untuk melatih model bahasa berdasarkan data multibahasa. AI juga mampu memperbaiki diri dari kesalahan melalui umpan balik pengguna. Yang ketiga, penjadwalan dan pengingat. Asisten Google menggunakan AI untuk membantu mengatur jadwal pengguna dan mengingatkan mereka tentang acara atau tugas yang harus dilakukan. Oke Google, setel alarm jam 14.48. Sip, alarm Anda disetel untuk pukul 14.48.
A few moments later. Cara kerja dari penjadwalan dan pengingat dengan menggunakan AI ini adalah dengan mengintegrasikan data jadwal pengguna dengan teknik machine learning. AI akan belajar pola dan preferensi pengguna untuk memberikan saran jadwal yang sesuai dan mengirimkan pengingat pada waktu yang tepat. Yang keempat, pengenalan suara. Asisten Google menggunakan AI untuk mengenali suara pengguna sehingga dapat merespon perintah suara. Oke Google, siapa nama saya? Nama Anda Nirwan Fadli. Cara kerjanya adalah dengan menggunakan teknik speech recognition yang melibatkan jaringan syaraf yang telah dilatih untuk memahami variasi suara manusia. AI akan mengenali pola suara, mentranskripsi ke teks, dan bertindak sesuai dengan perintah yang diberikan. Penerapan AI dalam asisten Google terus berkembang melalui pembelajaran mesin dan pengumpulan data dari pengguna. Dengan demikian, asisten Google semakin pintar dan mampu memberikan pengalaman yang lebih personal dan efisien bagi penggunanya. Yang kedua, ada AI kamera. Pada masa sekarang ini, teknologi kamera HP-HP sekarang makin canggih karena telah dilengkapi dengan fitur AI pada kameranya. Nah, dengan menggunakan AI tersebut di kamera handphone, kamera dapat mengenali makanan, pemandangan, dan memberikan pengaturan yang sesuai dengan objek yang difoto. Cara kerja dari AI kamera ini adalah dengan mengenali suatu objek dikarenakan sebelumnya telah tertanam data mengenai bentuk-bentuk berbagai macam objek di dalam yang masing-masing telah diberi label, jadi akan mempelajari bentuk struktur warna dan pola suatu foto yang akan diambil kemudian menyamakan dengan data yang telah ada, lalu memberikan label sekaligus konfigurasi sesuai dengan gambar yang dipelajari. Dan yang terakhir ada AI dalam belanja online. Di zaman sekarang yang serba online ini, tentunya aktivitas berbelanja pun tidak dapat dipungkiri, bahwa aktivitas tersebut tidak terlepas dari yang namanya online untuk sekarang. Hal tersebut sudah lumrah terjadi di sekitar kita. Ada banyak aplikasi-aplikasi sarana dalam berbelanja online di masa sekarang, yang dimana AI juga banyak ikut berkontribusi dalam hal tersebut. Penerapan AI dalam belanja online telah banyak digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan membantu dalam proses pengambilan keputusan. Berikut adalah contoh penerapan AI dalam belanja online dan cara kerjanya. 1. Rekomendasi produk. AI digunakan untuk menganalisis preferensi pelanggan berdasarkan riwayat belanja, ulasan, dan data pengguna lainnya. Dengan menggunakan teknik machine learning, AI dapat memberikan rekomendasi produk yang relevan dan menarik bagi pelanggan. Cara kerja dari AI ini adalah dengan mempelajari pola pembelian pelanggan, menganalisis data produk, dan membandingkan preferensi pelanggan dengan pola pembelian pengguna lain yang serupa. Dengan demikian, AI memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki pengalaman berbelanja pelanggan. Yang kedua, pencarian produk. AI digunakan untuk meningkatkan kemampuan pencarian di platform berbelanja online. Dengan pemrosesan bahasa alami dan analisis data produk, AI dapat mengerti pertanyaan pengguna dan memberikan hasil pencarian yang relevan. Cara kerja dari AI ini adalah dengan menganalisis konteks kata kunci pencarian, mempelajari preferensi pengguna dari data historis, dan membandingkan dengan pemahaman produk yang telah disimpan sebelumnya. AI juga mungkin memanfaatkan teknik visual recognition untuk memahami gambar dan klasifikasi produk.
Yang ketiga, pelaporan keaslian barang. AI digunakan untuk memverifikasi dan melacak keaslian produk yang dijual secara online. Metode ini membantu mengurangi risiko pembelanjaan barang palsu atau penipuan. Cara kerja dari AI ini adalah dengan menggunakan teknologi seperti blockchain atau sistem pelacakan berbasis AI lainnya untuk membuat jejak transparan dan mengonfirmasi keaslian setiap produk. AI juga dapat membantu perilaku penjual dan menganalisis data untuk mendeteksi indikasi penipuan. Melalui penerapan AI dalam belanja online, pengalaman pelanggan dapat ditingkatkan dengan rekomendasi yang lebih baik, pencarian yang lebih relevan, verifikasi keaslian produk, dan analisis ulasan yang cerdas. AI membantu menjadikan belanja online lebih efisien dan memuaskan bagi pengguna. Itulah tadi 3 contoh penerapan dan cara kerja AI. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.